Sekarang kita lanjut pledoi yang diajukan penasihat hukum terdakwa. Ya, silakan. Desember dan pasal 15 Februari 2016, nota pembelaan untuk dan atas nama terdakwa Margaret C.H. Megawe. Bersama ini kami menyampaikan nota pembelaan pledoi yang merupakan hak terdakwa sebagaimana tercantum dalam pasal 182 ayat 1 huruf B KUHP. Pendahuluan, izinkan kami mengutip dari Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penuntut umum yang terhormat, sidang yang mulia. Pidana penjara seumur hidup. Demikian lamanya saudara jaksa penuntut umum menghendaki terdakwa ini mendekam di dalam penjara. Tuntutan yang sangat tinggi yang bila dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan menimbulkan pertanyaan, apa dasar, apa tujuan, dan apa manfaatnya bagi terdakwa, bagi masyarakat, bagi penegakan hukum, maupun bagi hukum itu sendiri. Dengan segala kerendahan hati, kami terpaksa mengatakan tuntutan tersebut hanyalah karena tekanan publik akibat fitnah-fitnah terencana yang menyebabkan berita-berita negatif yang timbul selama ini, atau karena saudara penuntut umum hanya menjalankan tugas sambil berharap tepukan di pundak dari atasannya dengan ucapan good job, well done, atau saudara jaksa penuntut umum ingin dianggap sebagai pahlawan dalam mengungkap kasus kematian Edelin. Pertanyaan ini timbul karena kami tidak melihat kesesuaian tuntutan tersebut dengan fakta yang ditemukan di dalam persidangan, dan terlebih-lebih apakah sudah sesuai dengan keyakinan, hati nurani, dan rasa keadilan saudara jaksa penuntut umum. Sidang yang mulia, sebelum memasuki materi nota pembelaan ini, terlebih dahulu kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang terhormat dan Ketua Majelis Hakim yang telah dengan tekun memimpin persidangan ini. Kami memiliki keyakinan penuh pada integritas Majelis Hakim, khususnya Ketua Majelis Hakim yang kami yakini dalam memeriksa perkara ini telah bertindak dengan teliti dan bijaksana. Sejak dari awal mula pemeriksaan perkara hingga saat pembacaan nota pembelaan ini, dan sampai pada akhirnya pengambilan putusan nanti, yang kami percaya Majelis Hakim yang terhormat akan dapat memberikan putusan yang adil sesuai dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pencantuman irah-irah tersebut dalam setiap putusan bukan merupakan sekedar tempelan belaka, namun lebih dalam lagi adalah sebagai dasar, landasan bagi setiap hakim dalam memberikan putusannya. Kami yang mengalami jalannya persidangan di sini melihat bagaimana Majelis Hakim, khususnya Ketua Majelis Hakim, telah memimpin jalannya persidangan ini secara luar biasa. Kami yang telah berakar selama tahunan, bahkan saya pribadi sudah puluhan tahun mengikuti persidangan pidana, kami mendapat pengalaman yang begitu luar biasa. Bagaimana Ketua Majelis memimpin persidangan menghadapi tim penuntut umum, kami sebagai penasihat hukum, dan para saksi dengan arif dan bijaksana. Tidak terbaca oleh kami, Ketua Majelis cenderung berpihak pada penuntut umum atau kepada kami,
Sungguh kami merasakan majelis hakim, khususnya ketua majelis, berpegang teguh pada asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Salah satu contoh yang sangat berkesan bagi kami tim penasihat hukum, ketika ketua majelis hakim menegur jaksa penuntut umum di saat penuntut umum memotong pertanyaan tim penasihat hukum dengan mengatakan, ini aturannya supaya persidangan tertib, jangan saling memotong, tunggu sampai masing-masing selesai bertanya. Bahkan kenyataannya dalam persidangan ini jarang sekali ketua majelis menginterupsi atau memotong pertanyaan-pertanyaan jaksa penuntut umum maupun kami, kecuali pertanyaan-pertanyaan tersebut memang harus dikoreksi, dan akibatnya persidangan berjalan dengan tertib. Dan oleh karenanya kami berharap serta percaya majelis hakim akan tetap dalam sikapnya yang memegang teguh azas praduga tidak bersalah. Terlebih-lebih melihat bukti dan fakta yang ditemukan dalam persidangan ini, tidak ada satu bukti pun yang dapat dikaitkan dan dikatakan sebagai alat bukti atas dakwaan pembunuhan terhadap Angelin, kecuali omongan saksi yang juga menjadi tersangka terdakwa dalam perkara lainnya yang telah terbukti dalam persidangan ini tidak benar. Bahkan sebaliknya telah terbukti bahwa kesaksian omongan Agus Taib adalah kebohongan besar, semata-mata menghindari tanggung jawabnya atas perbuatannya melakukan pembunuhan terhadap Angelin. Dari daftar isi berkas perkara yang membuat 165 jenis perkara, jenis berkas, keterangan 43 orang saksi, keterangan 14 orang ahli, sejumlah hasil pemeriksaan laboratorium forensik, ternyata tidak ada satupun yang menyatakan dan membuktikan terdakwa menjadi pelaku pembunuhan Angelin, kecuali hanya omongan dari seorang saksi yang juga menjadi tersangka terdakwa dalam perkara lain yang bernama Agus Taib. Dan perlu diketahui, saksi-saksi yang memberikan keterangan dan di BAP sebanyak 43 orang, namun hanya 13 orang yang katanya saksi-saksi fakta, namun faktanya keterangan-keterangan tersebut tidak satu pun yang dapat dijadikan bukti mendukung dakwaan dan tuntutan saudara jaksa penuntut umum. Sedangkan sisa 30 orang saksi lainnya adalah saksi mengenai setelah kejadian meninggal korban, dan itu pun tidak membuktikan tuntutan penuntut umum tentang pembunuhan yang dilakukan terdakwa. Oleh sebab itu, kami tetap percaya majelis hakim yang terhormat telah memahami perkara ini dengan utuh, lengkap dan menyeluruh, sehingga nantinya dengan keyakinan dan kebijaksanaannya dapat memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya bahwa apa yang terlihat oleh saudara jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan dan tuntutannya tidaklah benar sama sekali. Sidang yang mulia, terima kasih kepada tim jaksa penuntut umum atas sikapnya yang turut menjaga ketertiban dalam persidangan berlangsung. Namun terhadap surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum, kami rasa tidak perlu kami ucapkan terima kasih. Dengan tetap menghormati saudara penuntut umum, kami sampaikan di sini kekecewaan kami terhadap surat dakwaan dan surat tuntutan. Dalam persidangan yang mulia ini, ternyata kita sudah dapat melihat fakta hukum berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dengan terang benderang dan tidak terbantahkan tentang duduk perkara yang sebenarnya. Walaupun apa yang nampak dalam penglihatan JPU yang dibacakannya dalam surat tuntutannya ternyata sangat jauh berbeda dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan dilihat oleh majelis hakim maupun kami penasihat hukum terdakwa. Kesalahan saudara tim penuntut umum dimulai dari surat dakwaan yang disusun berdasarkan BAP yang dibuat oleh penyidik. Disinilah kesalahan fatal di dalam menjalankan due process of law. BAP yang disusun secara melanggar hukum, absurd, hanya semata-mata mengikuti dalam tanda kutip perintah Kapolda pada waktu itu yang terbukti dalam resume gelar perkara yang mencantumkan agar saksi-saksi, bukti-bukti diarahkan
difokuskan kepada Margaret. Resume gelar perkara terlampir dalam persidangan ini. Kapolda Bali saat itu secara tegas memerintahkan dan mengarahkan penyidik untuk memfokuskan setiap pemeriksaan pada Margaret. Akibatnya, para penyidik yang merupakan bawahan Kapolda Bali tersebut harus mematuhi perintah tersebut, yang tujuannya adalah agar Margaret segera ditetapkan sebagai tersangka, meskipun bukti-buktinya tidak ditemukan. Dengan demikian, tidak dapat dibantah lagi bahwa penetapan status Margaret sebagai tersangka adalah hasil pemeriksaan perkara yang sangat dipaksakan, di mana hal tersebut dilakukan oleh Kapolda Bali sendiri karena ingin menghindari tekanan publik yang kerap menuntut kejelasan pengusutan kasus kematian Italia. Berdasarkan hal tersebut, para penyidik di Polda Bali melakukan penyidikan dengan tidak mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku, sehingga tersajilah BAP-BAP yang melanggar hukum, absurd, memalukan, telah tidak dapat digunakan di dalam persidangan yang mulia ini. Hal ini terbukti dalam persidangan ini, baik majelis hakim maupun penuntut umum sama sekali tidak menggunakan BAP-BAP absurd tersebut di dalam persidangan yang mulia ini. Hal ini terbukti tidak satu kali pun majelis hakim serta ketua majelis hakim mengajukan pertanyaan dengan menunjuk BAP penyidik. Bahkan pertanyaan wajib dalam tanda kutip yang sudah menjadi kebiasaan di pengadilan, yaitu pertanyaan hakim menanyakan kepada saksi, apakah saudara pernah diperiksa di BAP oleh penyidik? Apakah benar jawaban saudara? Pertanyaan kebiasaan atau wajib tersebut tidak pernah ditanyakan oleh ketua majelis. Bahkan ketua majelis hakim mengatakan, sudah tidak perlu melihat BAP, yang di persidangan ini saja yang kita perhatikan. Kami tim penasihat hukum melihat dan menyadari bahwa yang mulia ketua majelis hakim membaca dan mempelajari dengan sungguh-sungguh berkas perkara. Tentunya dengan melihat BAP-BAP penyidik yang disajikan oleh saudara penuntut umum tidak patut untuk dijadikan dasar pemeriksaan dalam persidangan ini, sehingga ketua majelis hakim menyampingkan semua BAP-BAP penyidik tersebut. Kelihatannya saudara penuntut umum pun menyadari hal tersebut, di mana saudara penuntut umum pun tidak mengajukan pertanyaan berdasarkan BAP. Dengan kata lain, saudara JPU pun menyadari bahwa BAP-BAP tersebut tidak dapat dipakai untuk bahan pemeriksaan di dalam persidangan yang mulia ini. Walaupun terlambat, tidak ada salahnya kami ucapkan terima kasih untuk pengakuan bahwa BAP-BAP yang ada tidak sah menurut hukum. Sidang yang mulia, berkas perkara dan BAP penyidikan merupakan dasar permulaan untuk menyusun surat dakwaan dan surat tuntutan dalam persidangan ini. Dan bila BAP itu dimuat tidak sesuai dengan fakta dan peraturan hukum yang berlaku, maka surat dakwaan dan surat tuntutan tidak lagi mempunyai tempat berpijak, seakan-akan menggantung di udara. Bila mana kesalahan itu ditambah lagi dengan kesalahan pencantuman fakta-fakta, apalagi ditambah atau terpengaruh dengan kebohongan, fitnah dalam kasus terdakwa, maka lengkaplah kesalahan surat dakwaan dan surat tuntutannya, sehingga menyebabkan surat dakwaan dan surat tuntutan kehilangan dasar hukumnya dan oleh karenanya menjadi tidak sah menurut hukum. BAP penyidikan adalah pelita, obor, terang yang diharapkan menjadi penerang kita semua yang terlibat dalam persidangan ini, memasuki lorong-lorong gelap perkara, melakukan pemeriksaan dalam persidangan, menemukan fakta, menemukan bukti-bukti, sehingga perkara menjadi terang dan majelis hakim dalam persidangan ini dapat memberikan putusan sesuai dengan fakta, bukti yang ditemukan di dalam lorong yang gelap tadi. Bila mana pelita, obor yang ternyata bertentangan dengan hukum, palsu, penuh fitnah dan rekayasa yang substansinya tidak sesuai dengan fakta, akan berakibat persidangan berjalan ke arah yang salah, misleading,
dalam proses menemukan bukti, fakta, dan keadilan. BAP ini menjadi sangat-sangat penting dalam kita menemukan keadilan. BAP tersebut yang dibuat dengan rekayasa, hasil fitnah, persekongkolan jahat sesama saksi yang substansinya tidak sesuai dengan fakta, inilah yang dimasukkan dan disusun oleh saudara penuntut umum secara spekulatif di dalam surat dakwaan. Juga diantaranya karena berita-berita yang sangat gencar menekan dan memojokkan penegak hukum dalam perkara ini. Hal ini sangatlah disesalkan karena dapat berakibat salah arah, misleading dalam proses pencarian keadilan, proses penemukan keadilan, dan proses penegakan hukum di dalam persidangan ini. Dan apabila hal ini dibiarkan, atau dengan kata lain surat dakwaan dan tuntutan saudara jaksa penuntut umum diterima dalam persidangan ini, maka persidangan di sini pun akan menjadi tersesat oleh karena surat dakwaan dan surat tuntutan JPU yang merupakan penuntun atau pintu masuk dalam proses persidangan di sini ternyata membawa kita pada lorong proses persidangan yang salah, atau dengan kata lain misleading. Tentu kita semua yang terlibat dalam persidangan yang mulia di sini tidak mau terperosok dalam peradilan yang sesat. Kami percaya persidangan ini yang dipimpin oleh majelis hakim yang bijaksana dalam menggali dan menemukan fakta yang sebenarnya dalam kasus ini selalu taat dan tunduk pada aturan hukum dan undang-undang yang berlaku, sehingga pada akhirnya semuanya dapat menjadi jelas dan terang benderang, sehingga kita tidak terjebak dalam proses hukum yang sesat. Seluruh BAP yang telah dikesampingkan di dalam proses persidangan ini karena terbukti seluruh BAP tersebut tidak sesuai dengan fakta, penuh rekayasa, persekongkolan jahat sesama saksi untuk memberikan keterangan yang hanya memberatkan terdakwa tanpa satu pun ada yang meringankan terdakwa. BAP yang saling bertentangan. Oleh karena itu kami sampaikan sebagian kecil di sini. Karena kalau kami sajikan semuanya tidak akan cukup waktu. Tentang saksi Rosidi mengatakan antara lain bahwa saksi tidak pernah dilarang secara langsung oleh terdakwa untuk bertemu dengan Angelina. Ini membuktikan terdakwa tidak sejahat seperti apa yang mau diungkapkan di dalam persekongkolan jahat para saksi. Saksi Hamidah bahwa sebab kematian Angelina saksi dengar dari ibu-ibu, ini kesaksiannya di dalam persidangan. Ini menjadikan salah satu bukti bahwa persekongkolan jahat para saksi diatur oleh saudara ibu. Di bawah nanti akan kami tunjukkan bukti-bukti pengaturan jahat saudari ibu ini. Saksi Nyoman Hasni Esa, pelapor. Saksi ini mengaku sebagai pelapor yang tidak tahu sendiri, tidak mengalami sendiri, dan tahu dari orang lain serta tahu dari berita-berita. Laporan saksi katanya berdasarkan dengar dari keterangan kepala sekolah, guru wali kelas sekolah Angelina di SD 12, antara lain pakaian tidak disetrika, rambut kotor, dan ada kotoran ayam di kepala. Kondisi tidak semangat, sering tertidur di meja, sering dalam keadaan lapar. Katanya dengar dari guru-guru, dia tidak tahu sendiri. Angelina hilang pada tanggal 16 Mei 2015. Tahunya dari koran media massa. Ini kata saksi pelapor. Melapor karena ajakan dan permintaan Aris Merdeka Sirait. Aris Merdeka Sirait ini juga bagian dari pemufakatan jahat. Buktinya antara lain saudara Aris Merdeka Sirait ini yang membuat gaduh dengan melontarkan pada publik bahwa adanya kejahatan dari terdakwa tentang warisan kepada Angelina dengan menyiarkan surat pengangkatan anak pada publik, sehingga publik menghukum dalam tanda kutip terdakwa seolah-olah membunuh Angelina untuk mendapat warisan. Terbukti dalam persidangan ini tidak ada hubungannya sama sekali kasus ini dengan
masalah warisan. Biar jelas ini masyarakat. Saudara Aris Merdeka Sirait juga membuat gaduh dengan mengatakan kantornya terbakar, dengan mengatakan yang membakar kantornya kecelek karena bukti-bukti sudah dia amankan. Dia ingin mengesankan pada hal yang ramai, seolah-olah ada orang sengaja membakar kantornya untuk menghilangkan alat bukti yang ada padanya. Namun ternyata polisi menyatakan kebakaran itu dari sebelah kantornya akibat korsleting arus pendek. Dia mengatakan yang ingin membakar kecelek karena alat bukti sudah diamankan. Pertanyaannya, Aris Merdeka Sirait ini memang penyidik. Siapa dia dapat mengamankan barang bukti? Di mana barang bukti itu sekarang? Kalau memang benar ada, atau hanya jualannya di media massa agar kelihatannya seperti pahlawan. Ternyata sekarang terbukti dia adalah pahlawan kesiangan. Saksi Iketut Ruta, guru kepala SD N12 Ainul. Jarak sedang malam ke SDN 12 antara lain mengatakan jaraknya 2 km, lalu lintas di jalan Hang Tuah ramai. Jalan lain sekitar 1,5 km. Jika saksi yang menempuh antara 10 menit sampai 15 menit. Tentang jalan ini, saksi sendiri tidak konsisten. Banyak keterangan saling berbeda dan tidak satu pun yang dapat memberikan jarak yang akurat. Bahkan tidak ada bukti yang terungkap di dalam persidangan di sini tentang berapa jarak sesungguhnya dari rumah terdakwa ke sekolah Angelin. Kebanyakan saksi hanya saling bersekongkol untuk sepakat mengatakan 2 km. Penyidik sendiri tidak berusaha untuk membuktikan berapa jauh jarak dari rumah terdakwa ke sekolah Angelin. Kemudian dikatakannya bahwa benar saksi pernah memberikan statement tentang keadaan Angelin di sekolah kepada stasiun televisi antara lain TV One, Metro TV, Net TV dan lain-lain sejak tanggal 25 Mei sampai dengan Angelin ditemukan secara bergantian. Saksi biasanya diwawancarai di sekolah dan di tempat kejadian perkara. Terbukti saksi diwawancarai dan memberikan keterangan berdasarkan keterangan orang lain, di mana keterangan yang dia berikan bukan yang dia ketahui sendiri. Ternyata telah menjadi heboh. Kami ulangi, telah menjadikan heboh dan masyarakat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Semua keterangan saksi di TV yang menghebohkan itu hanyalah berdasarkan keterangan yang didengarnya dari orang lain yang belum tentu kebenarannya. Kemudian dikatakannya juga bahwa yang datang kepada saksi setelah Angelin hilang adalah kepolisian dari Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, dan P2TP2A Siti Sapura alias Ipung yang menanyakan tentang keseharian Angelin, dan saksi menjelaskan keterangan yang diterimanya dari orang lain. Kedua orang inilah Aris Merdeka Sirait dan Siti Sapura atau alias Ipung yang membuat gaduh kasus ini dengan tindakan-tindakannya yang mencampuri penyidikan, memberikan keterangan-keterangan, wawancara di media massa secara tidak benar, bahkan fitnah-fitnah yang akan kami mintakan pertanggungjawaban hukumnya pada saatnya nanti. Seperti antara lain, saudara Ipung membual di TV One di acara ILC mengatakan pada waktu itu, pada waktu Angelin hilang, terdakwa tidak melapor kepada polisi. Ini sangat berarti dan sangat berakibat. Dan setelah kami tunjukkan bukti melapor terdakwa ke pihak kepolisian, orang ini tidak melakukan klarifikasi atas bualan dan kebohongannya tersebut. Saksi Putu Sri Wijayanti, pekerjaan guru, bahwa Angelin anak yang mandiri. Ini keterangan Sri Wijayanti gurunya. Badan kurus, tidak ada bekas luka, tidak ada biru-biru, yang ada bintik-bintik biang keringat. Kami ulangi, gurunya mengatakan Angelin anak mandiri, badan kurus, tidak ada bekas luka, tidak ada biru-biru, yang ada hanya bintik-bintik biang keringat.
Kesaksian ini membuktikan bahwa tidak ada bekas luka, tidak ada biru-biru, yang ada bintik-bintik yang ringan. Ini juga membuktikan fitnah dari beberapa saksi yang bersekongkol jahat mengatakan Angelin biru-biru dicubiti, hitam lebam dipukuli, bahkan dipukuli dengan menggunakan bambu sampai pecah 4. Prestasi guru tersebut juga menyaksikan prestasinya sedang-sedang saja, selalu diam. Sempat bertanya kepada terdakwa, kenapa Angelin terlambat? Dijawab, karena Angelin bermain. Setelah saksi mengeramasi Angelin, saksi tidak lihat kepala yang bergerak, kondisinya sudah lebih bagus. Setelah saksi beritahu terdakwa bahwa nilai Angelin cukup, semua pelajaran diikuti, nilai agama dimasukkan dari nilai budi pekerti. Yang dibawanya berupa nasi dan mie goreng, membawa bekal uang, dan saksi pantau hingga 1 minggu. Setelah itu saksi tidak pantau lagi. Angelin tidak pernah bermasalah dengan teman dan guru-gurunya karena wajar anak membantu orang tuanya. Tetapi saksi terkejut ketika jumlah ayam yang diberikan makan banyak. Bahwa di kelas Angelin mandiri, bisa bersosialisasi dan tidak pelit. Di kelas duduk berdua dengan baik. Keterangan saksi ini membuktikan tidak ada masalah serius antara terdakwa dengan Angelin. Saksi musrah kami akan dilanjutkan oleh